Kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama menerima sabda awal yang diambil dari bacaan kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang ke-42 ayat 2 yang demikian bunyinya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikianlah sabda awal, mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 5, bait pertama dan ke-6, Tuhan Allah namamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, terbuka di hadapannya, memahami bahwa diri kita masih penuh dengan kekurangan-kekurangan, kelemahan, dosa. Kita tidak sanggup untuk mewujudkan sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam hukum kasih-Nya secara baik, apalagi sempurna. Saya memberi kesempatan untuk saudara berdoa secara pribadi. Kemudian nanti saya akan mengakhirinya. Saudara dipersilakan untuk berdoa.
Ya Tuhan, nama-Mu setiap saat kami puji dan kami muliakan. Engkaulah yang senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, dan kelegaan di dalam kehidupan kami. Namun dari dasar hati yang terdalam seringkali kami hanya memuji dan memuliakan Tuhan sebatas bibir atau mulut saja. Beri hati kami yang sungguh-sungguh menyembah di dalam kekudusan. Oleh sebab itu segala ketidaklayakan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami orang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan ini. Hanya oleh rahmat-Mu yang besar, kami dimampukan untuk menghampiri belas kasih-Mu melalui pengorbanan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya pengampunan dosa oleh kuasa kasih Kristus dinyatakan melalui anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan kita. Dari kitab Mazmur 116 ayat 5-7, demikian bunyinya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 40, bait pertama, kedua. Ajaib benar anugerah. Marilah kita memasuki petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 7, demikian bunyinya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikianlah saudara-saudara petunjuk hidup baru. Sekarang saya minta untuk kita semua bangkit berdiri. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah kita, mari kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus Kristus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian NKB nomor 197, bait pertama, kedua, besarlah untungku. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, betapa besar untung kami ketika menjadikan Engkau Tuhan Juru Selamat dan Raja kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika kami mengalami berbagai cobaan, tantangan, pergumulan di dunia ini, kami tetap senantiasa sanggup menjalaninya karena kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk tetap menjalani semua itu. Tuhan berkati seluruh keberadaan jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati dengan kesehatan yang daripada-Mu, terlebih-lebih saat ini banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang juga menimpa sebagian warga jemaat. Kami berdoa untuk saudara kami, Mas Novianto, yang saat ini juga menjalani proses pemulihan dari sakitnya. Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk proses pemulihan dari Bapak Yohanton, juga Tuhan yang terus senantiasa lawat. Kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, oleh kuasa Tuhan kiranya mereka mendapatkan lawatan yang sungguh luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan pelayanan yang ada, yang sudah berlangsung
di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan memberikan perlindungan di dalam perjumpaan-perjumpaan jemaat, baik melalui ibadah, persekutuan, baik di gereja induk maupun di pepantan petompon. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang terus senantiasa memberkati setiap kegiatan-kegiatan. Semua program kami serahkan dalam tangan-Mu. Di akhir tahun ini ada agenda-agenda yang perlu diwujudkan, baik itu persiapan menyambut Natal, untuk pembekalan majelis terpilih, dan juga rencana penyusunan anggaran gereja di tahun 2023. Kami tetap berdoa memohon petunjuk dan terang-Mu. Marilah Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya juga untuk pergumulan gereja-Mu di tempat ini, terkhusus pergumulan untuk proses pemanggilan pendeta jemaat. Kami berdoa supaya Engkau menerangi hati seluruh jemaat, menerangi hati saudara-saudara kami. Oleh kuasa Roh Kudus di dalam doa kami memohon bersama-sama supaya Engkau sendiri Tuhan yang mengirimkan siapapun yang Tuhan berikan. Kami tetap percaya bahwa tuntunan-Mu itu tidak akan pernah salah di dalam kehidupan kami. Janganlah kami menjalani setiap keputusan-keputusan itu berlandaskan akal kemauan kami sendiri-sendiri, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kami tetap percaya sepenuhnya proses ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau sendiri yang memberkati GKJTU secara menyeluruh, baik di tingkat klasis maupun sinode. Kami akan mengakhiri kepengurusan baik di tingkat klasis pada bulan November yang akan dilaksanakan sidang nanti. Di tempat ini kami mohon setiap persiapan-persiapan yang ada. Kami juga menyerahkan untuk sidang sinode yang akan memilih kepemimpinan yang baru pada bulan Maret 2023 nanti. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bangsa ini kami tetap percayakan ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu. Tuhan selamatkan, Tuhan pakai orang-orang yang saat ini berada baik di dalam pemerintahan. Kami serahkan ya Tuhan oleh hikmat dan kuasa Tuhan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Seluruh komponen masyarakat kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Iklim yang kondusif kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Inilah doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seberapa besar berkat yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur sebagai sarana bagi kita untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan syukurnya. Adapun persembahan ini dilandasi dari bacaan surat 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama memberikan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku.
yang senantiasa memberkati kami dengan begitu limpahnya oleh kemurahan dan kebajikan. Kiranya persembahan yang sudah terkumpul saat ini menjadikan sarana nama-Mu terus dipermuliakan. Kami berdoa untuk berkat bagi jemaat-jemaat yang sudah dengan kerelaan hati terulur tangannya untuk memberi yang terbaik. Berkat atas pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka. Kami serahkan untuk pengelolaan keuangan ini dengan kuasa dan hikmat Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya kita bersama-sama memasuki pemberitaan Sabda Tuhan, di mana pemberitaan Sabda Tuhan pada saat ini akan didasari dari bacaan kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 27. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 27. Setelah saudara menemukan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersabda kepada kami, hamba-Mu yang masih penuh dengan kekurangan, kelemahan, pakailah untuk menyampaikan pesan daripadamu. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang telah membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan penghiburan, tuntunan dan nasihat bagi kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 27, Ayub 19 ayat 23 sampai 27, demikian bunyinya. Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, pemberitaan Sabda Tuhan. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang berkenan untuk mendengar, membaca, terlebih memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, saudara diberi kesehatan, ketentraman. Oleh kuasa Tuhan kita dimampukan untuk berkumpul saat ini. Tadi malam sudah berlangsung keceriaan untuk menutup pekan keluarga, juga jemaat yang cukup antusias menghayati bagaimana peranan keluarga di dalam kehidupan jemaat-jemaat secara umum. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tentang pemulihan, penebus yang memulihkan, tema kita seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mohon maaf, apakah ada di antara panjenengan itu ada yang belum pernah merasakan ramuan masakan ayam goreng tepung Kentucky Fried Chicken? Nampaknya kok senyum-senyum, cuma belum pernah ada yang mengajak saya. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalaupun tadi malam menu nasi ayam itu sudah disajikan, dan kali ini kayaknya rapat majelis menunya Kentucky Fried Chicken ya Pak Catur Basti ya. Kalaupun tidak Kentucky Fried Chicken ya nanti yang ulang tahun siapa ya, kita mengajak ke KFC.
Saudara-saudara, berbicara tentang KFC itu ya, restoran cepat saji KFC. Pertanyaan saya mestinya tidak perlu saudara jawab, karena ini restoran cepat saji yang sangat mendunia. Mungkin di belahan bumi ini yang tidak ada cuma di Korea Utara atau di Kuba ya, yang sangat anti terhadap Amerika. Tetapi di penjuru manapun juga di Indonesia, restoran cepat saji itu menjamur. Bahkan di kota kecil seperti Ungaran pun juga ada. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, siapa yang mengira nama besar produk waralaba itu ternyata didirikan oleh seseorang yang selalu gagal di dalam hidupnya? Saudara-saudara, namanya siapa? Kolonel Sanders itu ya. Kalau saudara masuk restoran Kentucky disambut oleh orang tua berkumis, rambutnya putih, kumisnya putih seperti itu ya. Itu patung ya. Itu patung, itu pendiri KFC namanya Kolonel Sanders. Saudara, tentu dari situs, dari website sudah banyak mengikuti cerita yang berkembang, ada berbagai versi memang. Nah, saudara-saudara, Kolonel Sanders ini mengalami kehidupan yang pahit sepanjang kehidupannya. Kalau orang mengatakan dalam istilah bahasa Inggris, usia 40 tahun itu disebut sebagai life at begins, itu ya. Kehidupan dimulai pada usia 40 tahun itu ya. Karena apa? Usia 40 tahun itu adalah usia yang penuh semangat, penuh gairah untuk mewujudkan dan memperjuangkan masa depan. Tetapi terkhusus untuk Sanders ini, tahun-tahun perjuangan di masa mudanya adalah tahun-tahun yang tidak mudah, tahun-tahun yang penuh kepahitan. Dari versi yang saya bisa ambil, Sanders usia 5 tahun itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kemudian pernah mengalami sekolah berbagai tempat dan gagal. Usia 16 tahun harus berhenti sekolah. Di rentang usia 18 sampai 22 tahun ia bekerja sebagai kondektur kereta api dan gagal. Di tengah-tengah usia itu dia menikah dengan seorang wanita, dikaruniai seorang putri yang tidak lama ditinggalkannya karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara, demikian juga sampai akhirnya dia hanya bekerja sebagai seorang tukang cuci piring, membantu memasak di sebuah kafe yang kecil. Sampai usia 65 tahun akhirnya dia pensiun. Ketika pensiun, uang dari pemerintah, uang pensiun tidak mencukupi kebutuhannya. Dia stres, frustrasi usia 65 tahun. Dia mau bunuh diri, menghabisi nyawanya. Saudara-saudara, dia sudah menulis di secarik kertas tentang pesan-pesan terakhir dari kehidupan pahitnya. Ini cerita tentang Sanders, menarik sekali. Tetapi ada arah yang berbalik, karena tulisan di secarik kertas itu yang seharusnya dipakai untuk ungkapan-ungkapan terakhir saat kematiannya bunuh diri, menjadi sebuah rumusan-rumusan resep masakan ayam goreng. Saudara-saudara, singkat cerita, Sanders ini kemudian membuka usaha ayam goreng. Dia pinjam modal dengan temannya dan tidak langsung sukses. Berkeliling dari rumah ke rumah, setelah lebih dari 1000 kali, saudara-saudara, lebih dari 1000 kali menawarkan, baru ada satu rumah yang bersedia untuk membeli masakannya. Itu Sanders, saudara-saudara. Nah, usia 88 tahun ia menjadi seorang yang sukses, pendiri restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken seperti yang kita saksikan sekarang ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya melihat ini kisah yang sangat inspiratif sekali bagi kita. Kisah ini mengingatkan bahwa tidak pernah
di dalam kehidupan seseorang itu kehidupannya mulus. Kisah ini memperingatkan bahwa ada seorang yang pernah frustrasi karena kegagalan demi kegagalan, namun hidupnya sungguh dimuliakan, diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkenan untuk mengangkat kehidupan seseorang, tidak ada perkara yang mustahil. Usia 88 tahun itu menjadi titik balik kehidupannya yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di antara kita semuanya, kita semua bisa mengalami kegagalan dalam berbagai sisi kehidupan. Ada yang pernah mengalami kegagalan di rumah tangganya, ada yang pernah gagal di dalam bisnisnya, ada yang pernah gagal di dalam mensejahterakan keluarga, membangun ekonomi, di dalam pekerjaan, dimanapun juga. Di antara kita semua tentunya pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi saudara-saudara, pada saat yang sama, jikalau Tuhan berkenan untuk mengangkat, memulihkan kehidupan seseorang, Dia sendiri yang hadir untuk memulihkan keberadaan anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi ada lagu yang sangat indah sekali. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada yang dapat untuk menutupnya. Kalau Tuhan itu sudah membukakan pintu berkat-Nya, pintu anugerah-Nya, tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalang-halanginya, bahkan menutupnya. Saudara-saudara, kita merenungkan firman Tuhan dari kisah yang sangat lama, senada dengan apa yang ditampilkan dalam ilustrasi tadi. Siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak pernah mendengar kisah ini? Nabi Ayub. Paling tidak sosok Nabi Ayub itu saudara kenal. Orang yang saleh, orang yang hidupnya selalu takut akan Tuhan, orang yang memelihara hubungan baik, relasi dengan Tuhan, ternyata juga mengalami malapetaka yang sangat mengerikan. Setelah hartanya habis, anaknya mati, kemudian istrinya meninggalkan, penyakit menimpanya. Itu sebuah gambaran Bapak Ibu saudara-saudara di dalam kitab Ayub. Karena kita tidak tahu banyak tentang kisah Ayub ini, itu hanya narasi di awal dan akhir ditampilkan dalam keseluruhan kitab Ayub yang panjang. Tetapi semuanya berisi tentang apa? Sebagian berisi tentang pesan-pesan teologi tentang penderitaan orang saleh, tentang kejahatan pada umumnya. Jadi kitab ini merefleksikan tentang relasi orang beriman dengan Allah yang kudus dan maha kuasa dalam situasi derita yang sedang mereka alami. Nah, ini yang kita baca adalah dialog antara Ayub di dalam kesukarannya, di dalam kesulitannya ketika didera berbagai penyakit dan tidak punya siapa-siapa, didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya itu ada 3, Elifas, Bildad, dan Soar, saudara-saudara. Sahabat-sahabat ini pada waktu Ayub berjaya tentunya selalu bersama dengan Ayub, dan dia menjadi teman yang setia. Tentu ketika mengalami masalah dia pun datang, tapi kedatangannya itu tidak seperti ketika Ayub berjaya. Kedatangannya tidak lain adalah ingin memberikan penghakiman atas persoalan yang sedang dihadapi oleh Ayub saat itu. Teman-teman mengatakan tidak mungkin orang itu menderita kalau hidupnya baik-baik saja. Oh, tidak mungkin kalau orang saleh, benar-benar saleh itu hidupnya itu mengalami derita, apalagi seperti kamu Ayub. Permasalahanmu itu besar sekali, kamu harus bertanya kepada Tuhan. Bildad itu di dalam bacaan kita menilai bahwa apa yang dialami oleh Ayub dalam deritanya itu karena dia berlaku seperti orang fasik. Tahu orang fasik Bapak Ibu ya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia menuduh seperti itu, tetapi Ayub tetap tegar. Ayub tetap mempercayai, Ayub tetap meyakini
bahwa seluruh kebajikan, kesalehan, kebaikan seseorang itu tidak sanggup untuk membeli keselamatan anugerah Allah. Tetapi Allah di dalam anugerahnya itu berkenan menebusnya, mengangkat kehidupannya. Saudara-saudara, maka kata menebus ini sangat indah sekali, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani goel. Goel itu artinya apa, saudara-saudara? Kalau ada orang miskin terlilit hutang, maka orang yang hidupnya berkecukupan, berkelebihan, itu tentunya harus berinisiatif untuk membantu mengangkat kehidupannya. Itu bukan menjadi tanggung jawab moral secara khusus loh ya, karena itu orang miskin itu mungkin menjadi akibat dari berbagai persoalan, tetapi bagi orang sesama yang memiliki kebutuhan yang lebih mesti memiliki kepedulian, apalagi orang yang bertanggung jawab secara langsung. Saya mohon dengan sangat ya jemaat-jemaat di sini, seperti halnya ketika dalam katekisasi pernikahan, orang mencari kerja itu ya, mencari penghasilan itu ya, jangan sampai menyengsarakan sesamanya itu ya. Saudara, saya pernah mencoba memperhatikan di Ungaran ketika saya di salah satu warung gitu makan kesukaan saya, tahu campur di Ungaran itu terkenal sekali Pak Usman ya. Nanti kita sama-sama ya. Sekarang sudah pindah di atas, dulu masih di bawah itu ya. Biasa saya secara rutin sama istri makan bareng. Nggak lama sih orang makan. Sebelah-sebelahnya itu tukang sayur. Saudara, sepanjang saya makan itu tukang sayur itu didatangi oleh orang-orang yang nagih utang itu lebih dari 4 atau 5 kali. Saudara-saudara, bayangkan saudara, ini orang jualan sayur mungkin dari Bandungan atau dari Kopeng dengan keuntungan berapa? Itu toh. Kalau terus dia karena mungkin terlilit kebutuhan, dia harus jatuh ke tangan rentenir. Itu seperti itu. Lah firman Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu ada yang menjelaskan seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, goel ini juga berbicara tentang apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan. Seperti seseorang, ini maaf ya tidak ada di warga Semarang 1, ketika punya barang berada di Pegadaian itu seperti itu ya, kemudian barang itu ditebus. Nah itu menebus, itu goel itu seperti itu. Saudara-saudara, di dalam konteks penyelamatan Allah, goel ini berbicara tentang apa? Goel itu berbicara tentang bagaimana karya pembebasan Allah yang diwujudkan ketika umat Israel disuruh dibebaskan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Itu goel. Ketika bangsa Israel juga di tanah pembebasan, di tanah asing Babilonia, maka Allah yang membebaskan mereka kembali ke tanah leluhurnya, itu juga memakai istilah goel, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat di sini dalam dialog ini, Ayub berhasil meluruskan pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru dari sahabatnya itu dengan meyakini bahwa hanya Allah Yahweh yang satu-satunya menjadi penebusnya, sehingga deritanya, persoalan-persoalan hidupnya, dia mengatakan dengan tegar, dalam debu ia dibangkitkan dalam hidupnya, di dalam kerapuhan dipulihkannya kembali hidupnya. Dia mengatakan juga di sini, tetapi aku tahu penebusku hidup, akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah ungkapan Ayub, jawaban Ayub, bahwa aku tahu penebusku itu hidup. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita bertanya dalam kehidupan kita masing-masing,
Pernahkah kita mengalami kesulitan hidup yang begitu berat menekan sehingga seakan-akan kita mulai kehilangan harapan? Adakah saudara-saudara saat ini yang mengalami beban persoalan yang begitu berat sehingga kita mengalami rasa frustrasi yang berkepanjangan? Adakah di antara kita yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang menurut nalar, menurut akal manusia itu tidak bisa diselesaikan? Ketika kita memalingkan, membuka telinga terhadap sahabat, terhadap orang-orang yang kita percayai, justru mungkin adalah penghakiman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saya baru membuka-buka buku renungan khotbah jangkep yang disusun kira-kira 1 tahun yang lalu, dan ini yang menulis saya. Maka saya tidak susah-susah persiapan itu. Ternyata yang menulis saya ini 1 tahun yang lalu. Ketika saya mempersiapkan pada waktu itu masyarakat sedang merasakan kekhawatiran, digoncangkan dengan adanya COVID varian baru yang namanya Omikron kurang lebih 1 tahun yang lalu. Waktu itu katanya daya menularnya itu 500 kali lebih dahsyat dari varian sebelumnya. 1 tahun yang lalu. Sekarang ini hal yang sama, kita sudah tenang-tenang, bersyukur ibadah sudah dimulai dengan baik, kita sudah berkumpul, kegiatan sudah mulai ada lonjakan-lonjakan kasus dari varian setelah Omikron ini. Katanya penularannya itu lebih dahsyat dari Omikron, tetapi memang dampak kefatalannya seperti halnya yang sebelum-sebelumnya ya tidak sefatal dari yang sebelumnya. Delta datang Omikron tidak begitu parah. Omikron datang lagi mungkin sudah menjadi gejala bagi orang-orang pada umumnya. Tetapi kita juga harus mewaspadai. Rumah sakit di Semarang sudah mulai ya menampung pasien COVID ya. Ada Bu Yuni itu mungkin Panti Wiloso sudah mulai ya. Saya dengar itu katanya stafnya ada beberapa yang memiliki gejala flu itu dari majelis saya, Pak Bayu, itu katanya takut di swab, langkung nek di swab kena KB, positif KB, tutup rumah sakitnya, itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ini ada suatu ketakutan, ancaman-ancaman COVID yang belum berhenti sampai sekarang ini. Tapi selain COVID penyakit itu kan juga ada COVID yang lain di rumah tangga kita toh. Ya COVID itu mungkin kesulitan untuk dampak dari COVID itu ya, kesulitan untuk memberlangsungkan, menjaga kelangsungan kehidupan. Ini banyak masyarakat yang tergoncangkan. COVID itu mungkin rumah tangga Kristen yang kehidupannya mengharapkan keharmonisan, tetapi juga selalu datang masalah dari manapun sebabnya. Ke depan saudara-saudara, tahun depan pemerintah mungkin sudah mulai mewanti-wanti juga tentang ancaman resesi yang akan dialami oleh bangsa ini sebagaimana negara-negara yang sudah mengalami ancaman resesi itu. Saudara-saudara, itulah pergumulan-pergumulan yang dihadapi juga termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin kalau kita berbicara COVID ini kapan berakhir, tidak tahu. Ya, pandemi tidak ada yang tahu kapan berakhir. Tetapi kalau kita mengacu kepada apa yang difirmankan oleh kitab suci saat ini, maka iman kita mengatakan suatu saat pasti akan berakhir. Saudara-saudara, suatu ketika Allah penebus kita selalu akan melawat kehidupan saudara dan saya. Yakinlah suatu saat bahwa Allah penebus kita selalu akan hadir dalam kehidupan kita, yang kita panggil di dalam Yesus Kristus, Dia yang sanggup mengangkat, memulihkan kehidupan saudara semua. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan, mari di tengah-tengah kerapuhan dunia ini, di tengah-tengah rapuhnya hidup ini, baiklah kita bersama-sama menyadari keterbatasan, kekurangan kita, dan lebih daripada itu di dunia yang rapuh ini, mari kita bersama-sama memohon rangkulan cintanya Allah Tritunggal. Kiranya Sang Penebus selalu memberi semangat
dan harapan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pergumulan baik secara personal, secara komunal di dalam kehidupan gereja. Saudara-saudara, kita mengalami pergumulan bersama. Di gereja sekian lama menggumuli akan hadirnya seorang pendeta jemaat tentunya menjadi pergumulan bersama-sama. Di dalam kehidupan keluarga merindukan bagaimana kuasa kasih Allah itu menyapa kita. Marilah saudara-saudara, kita serahkan sepenuhnya di dalam doa, di dalam pergumulan. Percayalah bahwa Dialah yang menjadi penebus kita, akan memberikan harapan dan pemenuhan akan pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin mengajak saudara mengucapkan ungkapan iman bersama-sama. Aku tahu penebusku hidup. Dengan semangat ya Bapak Ibu, ini menjadi semangat bagi kita bersama-sama yang sedang bergumul. Saya hitung 1, 2, 3. Aku tahu penebusku hidup. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengambil saat teduh, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Engkau ya Allah penebus kami yang hidup. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Kiranya Engkau hadir menyapa jemaat-jemaat di dalam kerinduan mereka, sehingga mereka saat ini memegang teguh keyakinannya bahwa penebusnya hidup. Engkau yang mengangkat kami dari debu, dari kelemahan dan kekurangan, dan saat ini Engkau kiranya sanggup memulihkan kehidupan kami masing-masing. Kiranya jemaat-jemaat hidupnya boleh dipulihkan oleh kuasa dan kasih Tuhan Sang Penebus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 430, bait pertama, kedua, haruskah hanya penebus. Salib
Marilah saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Ibadah dinyatakan sudah selesai, namun lanjutkanlah dalam ibadah hidup keseharian. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.